Halo semua, kembali lagi bersama aku di sini. Hari ini kita kedatangan salah satu rising star basket asal Pontianak. Ya, aku berani ngomong ini rising star. Aku kenal orangnya, bukannya sombong, cuma aku kenal dari dia masih kecil. Mungkin dari dia masih SD, SMP kali, masih main basket di lapangan samping rumah dia bersama abangnya dan kawan-kawan aku lainnya. Hari ini kita kedatangan Valentinus Wongso. Aku sih biasanya panggilnya Shouty gitu loh. Aku nggak tahu di luar sana ngerti nggak panggil Shouty, tapi sepanjang rekaman ini aku akan panggil Shouty. Apa kabar Shouty? Halo Ko, baik Ko. Baik ya sekarang ya. Iya, baik. Berarti sekarang lagi di Pontianak ya? Iya, baru di Pontianak. Mungkin karena corona nggak bisa stay di Jakarta kali ya. Kuliah juga online sepertinya ya. Iya, online dari tahun lalu. Dari tahun lalu ya, udah lama loh, gila corona lama banget. Benar. Nggak bisa latihan juga lah, nggak bisa main basket juga lah. Di Ponti paling main-main gitu doang ya, kayak latihan sendiri. Nah, kemarin juga pas corona reda di Pontianak, udah sempat main sih sama klub. Oke, ada ya di sini ya, kawan pasti masih banyak juga di sini ya. Kan Ya, pasti ada. banyak juga yang pulang ke Pontianak. Oke, Shouty atau Valentinus Wongso ini, aku kenal dia dari kecil. Aku kenal kau dari kapan sih? SD ya? Berarti umurmu masih SD Iya. waktu itu? Masih kecil lah, masih SD kelas 3 gitu. SD kelas 3 loh, kau bayangin. SD kelas 3. Aku cerita dulu ya, aku cerita dikit dulu. Nanti terserah Shouty itu bisa bilang benar atau enggak ya. Shouty ini dulu, kalau misalnya berarti zaman aku SMA. Aku SMA berarti Shouty SD kelas 3 ya katanya ya. Kelas 3. Aku SMA mungkin kelas 1, kelas 2, 3 lah waktu itu. Kelas 1 sih, masih kelas 1. Kita sering main di lapangan samping rumahnya Shouty ini. Ya kan? Kita selalu bilangnya ini lapangan Podomoro waktu itu. Itu kayak satu wilayah di Pontianak lah. Gitu, agak masuk gang, itu ada rumah Shouty, sampingnya ada lapangan basket. 2 ring. Betul-betul full set lapangan basket. Biasa pun ada klub yang main di sana, ada yang sparring di sana, ada yang latihan di sana. Pokok untuk main basket lah di sana. Sebenarnya aku satu angkatan sama abangnya, Julius Caesar Wongso ya, Aliong ya, kalau dipanggil akrabnya kan. Sekarang kan juga udah di Jawa ya, kalau nggak salah, lagi di Surabaya ya. Di Surabaya. Lagi di Surabaya. Kalau soal abangnya nanti mungkin kalau ada kesempatan aku ajak abangnya. Abangnya sih juga legend tersendiri ya, apalagi di Pontianak. Ya kan, itu luar biasa banget. Abangnya nanti kita cerita singgung-singgung sedikit. Nah, sekarang adeknya nih. Adeknya pas masih kecil ya. Ini mungkin nggak ada yang tahu. Itu pendek banget. Pendek banget. Ya kan, pas SD tuh pendek banget. Nggak ada satu orang pun di antara kami gitu ya. Maksudnya yang SMA waktu itu lihat adeknya Aliong si Shouty ini. Nggak ada yang nyangka dia bisa tumbuh setinggi ini. Betul-betul pendek. Tengil ya, terus apa kayak ngototnya apa? Nah, lu ngerti lah kan, pasti kalian juga sering alami kalau misalnya kalian lagi main basket, selalu ada anak kecil yang datang gitu ya. Ini anggapan ya, dulu emang gitu. Ini ngototnya nih, kok main dong, kok ikut main dong, nggak kayak gitu terus dia nih, gitu loh. Jadi ada juga beberapa kawan aku kayak apa, gimana ya, anggap dia anak kecil pada saat itu, gitu loh kan. Ya sering kali Shouty ini kayak apa, pengen main tapi tidak dikasih main. Tapi karena udah agak lama, udah berapa jalan kita nengok, oh Shouty ini jago nih, gitu loh. Ya kan, akhirnya ikut main. Bahkan levelnya waktu itu lebih anak SMA, zaman SD loh, gitu loh. Lebih anak SMP loh setingkatnya waktu itu loh. Betul-betul skillnya ada, fundamentalnya ada, bagus sekali waktu itu. Itu bener ya. Ya, itu cerita sekilas pas zaman lu kecil. Lu bener nggak? Akui nggak lu itu? Lu pendek banget loh dulu. Iya, benar. Kalau soal tinggi badan itu benar banget. Lu frustasi nggak sih di saat itu? Karena abangmu tuh posisi tinggi banget, ya kan? Dan lu tuh posisi juga, maksudnya setengah tinggi dia waktu itu juga belum, gitu loh. Kalau sekarang ya beda cerita gitu loh. Lu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kok aku nggak tinggi-tinggi? Pernah. Sempet pikirnya, aduh kayaknya kok kayak nggak tinggi-tinggi ya. Padahal kan kayak lihat Koko tinggi. Jadi tuh dari SD kan tingginya kan belum kelihatan kan. Jadi tuh dari SD cuma disuruh dribble, shoot. Nggak yang kayak apa main
apa pos gitu-gitu nggak. Tipikal Pokoknya ada. kalau orang dilihat pendek pasti itulah ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Dribble mulu lah pokoknya. Terus lu kira-kira kapan pas mendadak kau jadi tinggi kayak gini? Aku waktu itu udah lost in touch sama dirimu karena waktu itu mungkin aku udah lulus SMA, aku balik aku lihat dirimu Iya. pulang kuliah mendadak naik berapa senti gitu Ti. eh Awalnya tuh kayaknya pas kelas SMP kelas 2 apa SMP kelas 3 udah mulai naik naik banget. Kok bisa gitu? Lu ngerasa nggak gitu? Ngerasa sih kok. Soalnya kan aku dulu dari teman-teman SD aku kayaknya aku paling pendek ya. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Soalnya kan kayak ada kayak Akyong sama Denny kan itu lebih tinggi daripada aku kan dulu. Ya, ya. Aku setinggi Fendi lah. Ya, Kalau Fendi. masih ingat Fendi. Fendi, aduh Fendi. Fendi juga tuh termasuk kayak si Shouty ini dulu nih tengil-tengil punya nih. Selalu suka main punya tuh. Iya. Oke. Berarti lu ngerasain juga ya perubahan Iya, perubahan di ngerasa tubuhmu gitu ya. Itu SMP lah ya kira-kira ya. Berarti dari SD mendadak SMP. SMP naik berapa senti waktu itu, Ti? Aduh, aku kurang tahu ya kok. Pokok naiknya lumayan drastis sampai kan SMP itu kan sana kan selutut ya. Nah, kalau udah akhir-akhir SMP itu udah gila pendek banget sepaha gitu lah. Oh, gila. Kalau sekarang tinggimu berapa? Sekarang aku 183. Wah, tinggi banget loh, Ti. Lu dulu mungkin Puji Tuhan kok. Hah? Lu dulu SD itu pendek banget loh SD. Ya, memang sih, maksudnya keluargamu kan tinggi-tinggi ya. Papamu aku juga tahu kan, ada pemain basket juga dulu kan, main basket gitu kan. Abangmu juga tinggi. Rasanya dulu pas dia masih sekolah juga emang udah tinggi gitu loh kan. Iya. Lu luar biasa banget, emang growth spurtnya tuh agak telat tapi in the end tetap hasilnya sama gitu. Bibit unggul lah gitu. Oke. Itu ngomongin soal tinggi badanmu perubahan. Kita ngomongin soal basket nih sekarang nih. Aku tahu kamu dari kecil selalu doyan main basket, ya kan? Itu udah pasti hari-harianmu lah. Cuma kan kamu juga bisa melihat abangmu udah main basket, udah prestasi pas waktu itu di daerah di Kalimantan Barat, di Pontianak pun kamu tahu sendiri lah kan. Ya kan? Udah ikut klub, segala macam, juara ini, juara itu untuk sekian lokal. Apakah itu yang menjadi alasanmu bermain basket atau ada alasan lain? Salah satunya itu kok. Oke. Salah satunya lihat Koko dari basket bisa kemana-mana kayak bahkan sampai ke Amerika, Australia gitu-gitu. Jadi ya aku pas kecil kan liatnya wah ini asik banget nih main basket, bisa bawa sampai ke kemana-mana gitu gratis lagi dari basket. Gitu sih kok. Sama alasan lain ya dari papa sih kok. Papa kan dulu pemain basket juga, jadi ya kayaknya turunan lah. Papa kalau boleh tahu dulu main basket di mana gitu loh. Aku sering dengar papamu main basket. Bahkan aku sendiri nggak tahu maksudnya apa berarti dia emang asal dari Pontianak main basket di Pontianak atau di mana? Iya, emang Pontianak main klub Voice dia. Oke. Itu aku baru tahu. Bahkan sekarang aku baru tahu itu. Kalau misalnya teman-teman yang mau tahu, Voice itu klub basket di Pontianak. Lumayan lama lah. Salah satu klub apa kita istilahnya, klub legend lah di Pontianak. Masih ada kok, masih eksis kok sampai sekarang. Oke, berarti Papa dan Koko menjadikan alasanmu buat main basket gitu ya? Iya. Lu ingat nggak selain sebelum SD atau bahkan mungkin aku nggak tahu pertama kali lu tes main basket? Pertama kali pegang bola basket kamu ingat nggak kapan? Pertama kali pegang bola basket tuh SD kelas 1 apa kelas 2 udah pegang kok. Luar biasa. Soalnya kan samping rumah kan lapangan, jadi kayak ada bola-bola gitu. Jadi ya pegang, main gitu kok. Kamu nggak pernah kepikiran ganti cabang olahraga Kati? Nggak pula ya? Iya, emang dari dulu sukanya udah sama basket. Oke. Soalnya kenapa aku tanya ini, kayak kalian lucu kakak adik gitu loh, dua-duanya main basket. Karena aku kenal dulu ada di kuliahan aku kenal Nuke, ya kan dia sempat setahun 2 tahun Nuke Tri Saputra kan basket loh, ya kan.
Adiknya kan Iya. kalau nggak salah atlet tenis. Mm. Jadi kan beda cabang olahraga. Berarti lu sama sekali nggak pernah kepikiran pindah cabang olahraga ya? Emang dari awal stick buat basket ya? Iya benar kok, basket. Oke. Terus aku mau nanyain, lu sekolah di mana sih dulu? SD ya, SMP aku tahu. SD-nya dulu di mana? SD di Bunda Nusa Indah, di belakang Petrus tepatnya. Bunda Nusa Indah. Oh iya Ah, betul. Di Yang belakang. belakang hall itu. Oh ya, belakang hall ya. Oh ya, berarti yang di belakang di Jalan Ayani sana ya? Iya benar. Hmm. Samping FKIA. Oke. Terus yang aku mau tanyakan lagi, lu udah main basket, kita udah cukup lah kita ngomong history main basket lu. Cuma ada beberapa pengalaman menarik gitu, kenangan aku bersamamu dan bersama abangmu sebenarnya gitu, ya kan? Kita tahu abangmu tuh, apalagi untuk di sekolah Petrus ya, apalagi karena di bawah asuhan Pak Bun ya, almarhum, ya kan? Kamu juga sempat dibina almarhum Pak Bun juga, ya kan? Angkatanmu kan masih dari ya? SMP. Dari SMP. Ada nggak? Nih sebelum aku ngomong memori yang membekas dari aku ya. Kalau dari kamu sendiri, ada nggak memori kamu yang mungkin pasti banyak sih, ya pasti membekas juga, pasti yang berkesan juga banyak. Cuma kalau disuruh pilih satu kenangan, ya kan, bersama dengan almarhum Pak Buni, apa yang kamu pilih? Mungkin ucapan, mungkin ada tindakan dia atau apa gitu. Paling ucapan ya kok, ucapan banyak sekali kayak bantuan dari Pak Bun, kayak misalnya kayak pas itu bantuin ke SMP Petrus, SMA Petrus, kan dia yang bantu. Nah dari keluarga kan sebenarnya kan kami bukan keluarga yang mampu, hitungannya keluarga yang kurang mampu lah. Jadi Pak Bun yang bantu sekolah, kasih beasiswa dari aku sama Koko gitu kok. Sama ya paling ucapan banyak sekali terima kasih sih kok ke Pak Bun udah ngebantu kami berdua, walaupun aku belum sempet dipegang dia ya ngelatih pas SMA gitu. Oke. Oh iya, SMA belum ya waktu itu ya? Belum. Pas liburan kan udah selesai SMP kelas 3, udah libur nih. Udah hitungannya udah SMA lah. Cuma sampai situ sih. Nggak pernah dilatih dia SMA benar-benar gitu. Agak sayang lah ya, karena pas SMA ya nggak pernah ya. Cuma kan beruntungnya kamu dan mungkin beberapa anak-anak yang waktu itu masih SMP kan, kalian sangat diperhatikan oleh Pak Bun. Kamu, ya kan, Akyong, mungkin termasuk Fendi dan lainnya lah, seingat aku ya. Udah dari SD lah dipantau sama dia, sampai SMP ikut-ikut latihan SMA. Cuma kami doang sih yang ngerasain udah pernah ikut latihan anak SMA sama anak SMA gitu. Kalau lu disuruh mendeskripsikan cara pengajaran Pak Bun tuh, kan kamu pasti apalagi sekarang udah main di Liga Mahasiswa, kemarin sempat di UPH ya kan, juga kamu sering main di klub ya kan, klub Pontianak ataupun yang di luar, atau lu main sama siapapun lah kan. Apa yang bisa lu katakan untuk mendeskripsikan cara melatihnya Pak Bun ini? Pak Bun tuh menurut aku ngelatihnya udah setara sama pelatih luar ya. Oh ya? Iya benar-benar. Soalnya kan dia ngerti juga kan pemain-pemainnya gimana, ngelatihnya juga jelas step by step gitu. Jadi menurut aku udah setara sama pelatih luar. Sama itu sih kok yang aku inget, Papa nih pernah bilang ke aku kalau misalnya Pak Bun nih orangnya pengen tahu banget. Dia walaupun udah di titik kayak di Pontianak kayak paling terkenal lah, siapa nggak kenal Pak Bun lah kan. Tapi itu dia orangnya tuh nggak pernah yang sombong. Pokoknya kalau misalnya dari mana
apa kayak ada pelatih luar atau pelatih mana yang kasih masukan, dia pasti itu pasti ambil dan terapin ke anak-anaknya gitu sih kok. Oke, berarti Mm-mm. membekas lah pengalaman Pak Habun, dari sekitar pun bilang Pak Bun nih humble lah orangnya ya, humble dengan ilmu Iya, segala macam. benar-benar. Aku sempat sih bekerja sama dengan Pak Bun, cuman ndak di bidang basketnya, lebih banyak di belakang meja gitu. Maksudnya entah Mm. urus desain untuk mereka lomba lah, apalah itu biasa sih kerjaan aku. Makanya aku bisa connect ke Shouty ini ya karena ada yang menghubungkan kami di sana gitu loh. Mm. Ya kalau misalnya dari aku sendiri juga aku melihat Pak Bun keras sih orangnya sih, nggak banyak ngomong sih Iya, memang sih. keras. Tapi anak-anaknya nggak ada yang benci gitu loh, sayangnya ya semua. Iya, Itu hebatnya dari almarhum Pak Pun waktu itu. pembawaannya yang bagus. Pembawaannya juga bagus ya. Oke, lu berani bilang nggak bahwa mungkin ya, ini kan untuk yang teman-teman dengar, aku yakin banyak banget yang hobi basket gitu loh, Ti. Ya kan? Mm-mm. Mereka pasti ada yang passion di basket, mereka juga pengen mungkin maju lebih tinggi lah levelnya daripada yang sekarang kan setelah mendengar ini kan. Lu berani ngomong nggak atau setuju nggak dengan statementnya aku? Untuk Apa tuh, bisa Ko? maju di basket emang butuh mentor atau pelatih yang bagus. Iya, setuju sih kok, setuju. Harus apa mempunyai mentor yang tepat lah. Oke, kalau gitu mentor lu siapa selama ini? Bisa dikatakan ada tiga, Oke, ada empat deh, ada empat. wah banyak. Siapa tuh? Yang pertama pasti Papa. Oke, Yang kedua itu almarhum Pak Bun. oke, Yang ketiga itu pelatih lamaku voice itu ada namanya Kyongpo. oke. Sama yang keempat itu Aryan Dika, Luar biasa, Venom. luar biasa. Coach Venom. Coach Venom. Kita bahas Iya, satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Aku nggak masalah ini lama-lama, karena asik banget ngobrolin. Apalagi kita ngobrolin basket di Pontianak. Kita mulai dari Papa sebagai mentormu. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari Papa? Banyak sih kok, kayak apa setuju aku main basket dari Papa juga, yang dukung aku main basket juga Papa. Berarti Jadi nggak pernah sama sekali dilarang ya kamu main basket ya? kenapa? Nggak pernah dilarang ya kamu main basket ya? Nggak pernah. Ya itu sih kok, Papa sosok yang ya menurut aku mentor lah, mentor nomor satu. Berarti sering juga kamu di rumah kayak ngobrolin, kan aku juga tahu Papa juga sering datang kalau misalnya kompetisinya yang gede ya, ya kan kayak Iya, final segala macam. Berarti sering juga ya di rumah kayak ngomongin, Wati, lu performamu kayak ini, sering bahas performamu kadang. Sering ya? Sering banget. Wah, asik juga ya. Dari zamannya Koko terus naik sampai aku SMA, iya sering banget kami ngobrol-ngobrol. Bahkan ngobrolin Gimana, basket di rumah ya. Iya. Luar biasa. Oke, itu dari Papa. Yang kedua Iya. dari almarhum Pak Bun. Ya Pak Bun yang tadi sih kok kayak jembatan aku lah dari SD, SMP ke SMA itu berkat Pak Bun semua. Oke. Yang ketiga, pelatih klub voice Kyongko. Aku nggak tahu nih, aku nggak kenal. Sorry kalau salah sebut. Apa yang lu dapatin? Kyongko itu bisa dikatakan lettingan Papa lah. Cuma aku nggak tahu lebih muda apa lebih tua. Jadi itu dia kenal Papa, makanya dia juga yang bawa aku sama Koko tuh ke voice. Dialah yang kasih wadah klub itu ke aku sama Koko. Pertama sih pastinya Koko dulu, baru aku ikut kan. Jadi ya Kyongko itu udah the best lah, baik banget dia sama aku sama keluarga juga, sama kayak Pak Bun. Pak Bun juga biasa kayak datang ke rumah ngobrol-ngobrol sama Papa, dekat juga sama Papa semuanya gitu. Berarti rata-rata mentor-mentor ini pendekatan emosional, bahkan nggak cuma ke kamu ya, ke sekeluarga gitu ya, betul-betul keluarga benar. Nggak cuma katakan training onsite gitu, offsite pun off court lah istilahnya kan.
pun tetap dijalin gitu ya. Oke, Iya. itu untuk Kyongko pelatih voice. Keempat, Mm. Ariandika atau Venom. Kalau Bang Venom sih dari SD kelas berapa udah dilatih sama dia, udah dibawa latihan, dibawa Petrus. Walaupun aku bukan anak itu ya, anak Petrus ya, jadi kan aku dulu SD kan Bruder kan. Oke. Dia tetap bawa aku latihan sama mereka. Sempet sama itu kan, sama yang tanding combat kan, itu kan dia pegang itu kan kelasnya Koko kan, jadi dia juga suruh aku ikut latihan gitu-gitu. Wah itu Bang Venom sih yang latih aku dari kecil, dari SD sampai SMP, SMA, juga sampai sekarang sih. Kami kontak-kontak. Dan sampai sekarang pun dia masih melatih itu, bahkan masih Iya. main gitu. Venom ya, luar biasa emang Venom tuh. Moga-moga dia dengar podcast ini. Oke, berarti itu adalah 4 sosok ataupun mentor yang sudah melatih Shouty Valentinus Wongso ini walaupun di lapangan maupun di luar lapangan lah Di ya. luar, ya. Gitu. Oke, gua akan mulai. Jadi sebenarnya sebelum janjian sama Shouty ini, aku udah sempat minta cari pertanyaan dari teman-teman aku yang antusias soal basket. Kebetulan yang ini adalah grup basket di Kapuasulu yang ada di daerah sana, kabupaten di sana. Karena kebetulan kemarin aku sempat main di sana, mereka ada grup. Jadi aku tanya, aku bakal undang Shouty nih. Kalian kira-kira apa yang mau kalian tahu gitu? Maksudnya kan Shouty ini kan sudah dikenal banyak orang loh, tidak cuma di Pontianak, di Jawa, Jakarta. Orang yang antusias basket pasti udah kenal sekarang, gitu loh, ya kan? Kita akan tanya satu persatu. Aku coba tanya pertanyaannya yang pertama ya. Pertanyaan pertama, dia nanya, alasan suka main basket apa? Alasan suka main basket mungkin keturunan dari papa. Oke. Jadi dari kecil udah tahu lah seluk-beluk basket gimana. Terus karena lingkungan lah ya. Iya, terus bisa keluar mana-mana, keluar kota, keluar negeri dari basket gratis, sama bisa dapat beasiswa sekolah gitu gratis gitu sih. Goalnya itu ya pertama kali ya, karena bisa akses kemana-mana. Sama banyak temen jadinya dari main basket. Oke, terus yang kedua nih nanyain, bermain basket dari umur berapa? Tadi udah dikasih tahu. Dari SD kelas 3. SD kelas 3 lah ya. SD kelas 3. Oke. Ini sebenarnya tadi udah ditanyakan juga nih, tapi aku coba tanya lagi. Kenapa basket? Karena emang terlahir di keluarga basket mungkin ya. jadi ya. Jadi kalau misalnya keluarga volley mungkin main volley ya. Kalau keluarga bulu tangkis mungkin main bulu tangkis ya. Iya. Oke. Ini ada yang nanyain nih. Mungkin nanti jawabnya yang terakhir aja gitu. Prestasi apa yang sudah tercapai? Kita coba susutin deh. Kalau ngomong prestasi soalnya banyak, aku pun bisa sebutin tapi banyak banget. Kita coba yang paling memorable deh. Prestasi apa? Paling memorable tuh bisa membela Indonesia kok. Ya, itu luar biasa sih. Iya. Dikasih kesempatan ikut tanding mewakili Indonesia sih. Itu tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun SMA kelas 2 sama 3 kalau nggak salah. Masih sekolah loh kamu loh. Iya. Itu bareng sama siapa ya? Ada Akyong nggak ya? Iya ada Akyong. Yang pertama ada Akyong kan. Cuma Akyong itu nggak lolos. Oh iya. Akyong tuh Seven Orlando nama Indonesianya. Kalau misalnya ada yang mau kepoin gitu. Seven Orlando. Itu nama daerahnya di sini. Oke. Ini asik nih Ganteng pertanyaan nih. Gua suka nih pertanyaan berikutnya nih. Siapa lawan terkuat yang pernah dihadapi? Dari kapan ini kok? Dia nggak ada taruh apa di mana yang menurut lu lah. Dari menurut lu aja.
Lawan berarti itu kan tim kan? Bisa Tim. tim, bisa juga mungkin individu. Kadang mungkin lu disuruh matching sama dia. Eh, Kita mulai dari tim deh, tim. tim ya. Tim dari SMP tuh sekolah Immanuel sama Brudel. Pas masih sekolah ya. Iya, SMA Immanuel Paulus. Itu emang selalu lawannya di sana itu ya. Iya. Kalau kuliahan itu ITHB sama Esa Unggul. ITHB ya sama Esa Unggul. Esa Unggul kalau nggak salah ada Aryan Tio di sana ya. Arion Tio. Betul ya. Di Esa Unggul. Iya. Luar biasa. Itu juga dari Petrus itu. Kalau dibilang individu, yang terakhir deh, yang terbaru deh, nggak usah SD SMP deh. Gitu loh. Tapi boleh juga sih SD SMP, gue penasaran sih pas lu SMA sih terutama sih siapa gitu, aku pengen tahu. Kita mulai dari SMP deh, karena lu ikut kompetisi harusnya SMP. Siapa individu yang menurut lu berat banget lawannya? SMP itu ada Andi Wijaya, anak Bruder. Andi Wijaya. Iya. Kami seposisi soalnya. Nanti aku coba cari tahu. Aku kayaknya nggak asing namanya. Oke, itu Andi Wijaya. SMA. Wah, SMA sih seru nih. SMA ya, SMA itu siapa ya? Aku lupa. SMA kayaknya Keglis deh. Siapa? Keglis. Wah, aku malah nggak tahu itu. Adiknya Kenny. Adiknya Kenny apa? Kenny Buffon? Iya, adiknya Kenny Buffon. Oh, adiknya lagi. Oh, kenapa tuh berat waktu itu? Lompatnya dia seposisi sama aku kayaknya, seingat aku kan. Oke. Iya, dia bisa syuting terus kencang. Dia strong sih kok orangnya, strong banget. Oh, strength badannya keras lah ya gitu ya. Benar. Iya sih, aku ingat abangnya pun keras-keras semua badannya. Ya paling tua pun Kevin, sangkatan aku itu juga keras itu badannya emang. Oke, itu pas SMA, pas kuliah nih. Nah, ini seru nih. Karena masih dan sedang. Pas kuliah kayaknya dari teammate sendiri deh. Siapa tuh? Saya sama Saya ya. Winston ya. Winston ya. Kakak kelas semua senior. Yang dia ada satu tim. Keras gimana tuh? Kalau bisa dideskripsikan biar mereka yang denger nih tahu gitu loh. Istilahnya tuh masih kita yang baru tuh ketemu mereka yang udah banyak pengalaman tuh beda lah kok. Beda ya. Pasti mereka udah lebih tahu cara mainnya gimana gitu-gitu. Jadi susah banget. Oke. Pas lu mewakili Indonesia deh. Lu masih ingat tuh dari mana tuh lawan terberatmu tuh? Ada yang dari Thailand itu jago sih, satu pemain. Nomor berapa? Nomor sama. bajunya, nomor punggungnya, ingat gak? 7. Nanti aku coba cek videonya lagi itu. Iya kok. Cuma nggak tahu dia sekarang masih main apa enggak ya? Apa yang jago banget. Menurutmu, karena lu udah pernah main bahkan mewakili Indonesia ya, mewakili negara, apa yang menurutmu membedakan permainan Indonesia sama luar negeri? Mungkin persiapan mereka lebih lebih matang banyak ya? soalnya tuh mereka tuh itu aja kok yang masuk ke timnas mereka, jadi tuh kayak udah mereka chemistry udah kuat lah. Kalau misalnya di kita kan kadang ganti gitu kan pemainnya. Mereka betul kayak pembinaannya stick satu tim gitu ya, rosternya itu ya, aja iya. ya. Iya benar. Kadang ya kalau misalnya ganti ya paling 3 orang gitu-gitulah. Sedangkan kan kita kan selalu regen ya, kita cari yang baru lagi. Iya benar. Yang berbakat yang mana lagi. Ada pro dan cons-nya lah di sana ya. Oke. Saya pertanyaan berikutnya sih lucu sih, cuma kayaknya aku skip. Nih ada yang nanyain lawan yang terlemah siapa? Tolong.
Tolong dikontrol teman-teman. Tolong dikontrol. Semuanya berat. Tolong dikontrol. Kita coba cari lagi. Sebentar nih, lari kemana pula dia chatnya? Di sana hujan kah? Enggak, Enggak ya. Bentar lagi ya. enggak. Mana yang chat kok bilang? Sebentar. Ini sih pertanyaan sekaligus mungkin jadi endingnya dari pertanyaan mereka nih. Target kedepannya apa di basket? Target ke depan mau juara 5. Kemarin kan nggak itu kan, nggak juara, baru dapat juara 2. Pengen juara 5, terus lulus pengen main pro. Oh ya, mau main pro nih? Mm-mm. Luar biasa. Kalau lu main pro berarti dari Petrus sudah 3 jebolan yang main pro, betul nggak? Iya. Abangmu, ya kan? Yang duluan kan? Mm-mm. Baru Rivaldo, aku kurang tahu yang mana duluan. Kalau misalnya lu, berarti lu yang ketiga harusnya. Nomor 3 yang masuk. Moga-moga benar hitungan aku. Kalau salah, tolong maafkan aku. Oke. Aku rasa itu aja buat pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang dari kawan-kawan. Gua punya pertanyaan pribadi sih. Mm-mm. Karena aku lihat kamu tuh dari kecil dan sudah dewasa nih, ada banyak sekali pertanyaan. Karena aku juga suka main basket, walaupun nggak jago-jago kayak kalian, cuma suka aja. Dribblemu tuh luar biasa, gitu loh. Cara playmu, membawakan bola, mengatur teman-teman, dari segi passing itu kita melihat tuh emang natural sebagai seorang playmaker lah, kalau kita bisa bilang. Kira-kira apa yang membuatmu berani, karena itu perlu keberanian gitu loh untuk bisa mengeksekusi hal seperti itu, ya kan? Apa yang membuatmu bisa berpikiran berani seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira ada nggak inspirasimu untuk cara bermainmu gitu loh? Kita ngomongin lebih teknis gitu loh. Kira-kira siapa tuh? Kalau yang pertama itu yang soal berani itu tergantung itu sih kok dari diri sendiri sih, mental. Kan kita latihan kan itu contoh tanding gitu kan, jadi kayak latihan tuh benar-benar harus serius. Oke. Jadi ntar tuh pas tanding tuh udah sendirinya keluar gitu. Jadi kayak udah terbiasa. Jadi kayak menurut aku, kalau misalnya berani ya harus berani lah kok, yang namanya main basket kan, body contact terus. Lu pernah nggak sih kayak lagi tanding gitu kan? Lu lagi di match up sama orang, lagi di buy one sama orang, lu jaga, lu lagi bawa bola, lu lagi dijaga gitu kan? Lu mau keluarkan trik, lu mau lewati lah, lu mau hesitation lah. Apa yang lu pikirkan pada saat kayak gitu, momen kayak gitu? Aku orangnya justru ya kok, kalau misalnya semakin dipikir, kalau misalnya lagi dribble, kayak mikir ini mau dribble crossover misalnya gini-gini, itu makin jelek aku main. Oke. Jadi tuh aku kayak istilahnya kayak natural gitulah. Emang bahkan nggak sempat berpikir ya gitu ya? Iya, kadang tuh keluar aja gitu dirinya. Apa mungkin itu karena udah terbiasa latihan ya, jadi kayak udah muscle memorinya udah ingat gitu? Iya mungkin kok, mungkin kayak udah sering latihan, terus pas tanding tuh dengan sendirinya keluar gitu kok. Oke, berarti penting lah ya buat latihan sendiri kayak gitu ya. Lu ada sebelum gua lanjut lagi bertanya, tadi gua ada nanya inspirasi cara bermain lu, ada nggak siapa orangnya gitu? Kalau dari kecil liatnya sih itu Kak, si Liuka. Oh itu seangkatanmu ya berarti ya? Senior. Enggak. Senior ya? Iya benar. Oke. Kenapa tuh? Itu Apa yang lu lihat tuh? Dia walaupun posturnya nggak gimana tinggi, tapi dia ngatur timnya tuh
jago kok. Oke, 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 oke. Mm-mm. Itu Dia Liu. bawa bola juga safety banget dulu. Mm, 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 mm. Itu Dia IQ-nya bagus kok dulu kok. Liuka ya, Liuka. Dan namanya juga keren deh. Liuka Luka Defender. defender. Luar biasa Iya. sih namanya. Keren banget. Shout out to Liuka. Nanti gua tag deh. Walaupun gua gak Iya, kenal tuh. amat. Terus itu Liuka. Itu maksudnya untuk regional lah di Kalbar lah Pontianak gitu ya. Kalau misalnya untuk domestik deh, ada yang inspire you nggak? Atau mungkin internasional atau NBA gitu? Kalau dari profesional itu Mario Wisang lah. Mario Wisang ya. Iya. Aku kangen banget sih nengok Mario Wisang main lagi. Itu gila kok orang itu. Gila banget. Mario Wisang ya, luar biasa sih. Kok NBA? NBA kalau misalnya sekarang lagi demen itu kok LaMelo Ball kok. Oh ya? Masalah Iya. Melo Ball ya? Aku kira tadi Itu- kok mau ngomong Trae Young loh. Itu gokil sih kok si LaMelo, walaupun dulu banyak yang hujat ya, tapi dia buktiin gitu di NBA. Dia asisnya jago banget. Ya, ya. Luar biasa Ngepoint. sih asisnya sih. Mungkin Iya. lebih dari abangnya ya. Iya benar. Menurut aku sih gitu ya, lebih dia melebihi abangnya sekarang. Mungkin di antara 3 bersaudara itu mungkin Lamelo yang bagus. Karena yang satu Iya. lagi abangnya yang Liangelo ya. Kan masuk juga ya. Dia baru masuk kemarin tuh Jilik sih setahu aku. Oke, itu kalau misalnya sosok inspirasi. Jadi kalian udah tahu siapa sosok inspirasi main basket. Siapa tahu kalian pengen kayak Shouty ya, rajin-rajin lah. Coba cek Big Step pemain-pemain inspirasinya. Gitu. Oke. Kita sudah dengar target, ya kan? Kita sudah tahu juga gambaran. Gua juga kaget loh. Aku nggak tahu loh Shouty juga ambisi mau going pro. Tapi aku yakin Shouty pasti bisa. Gitu loh. Amin. Karena aku tahu kualitasnya Shouty kayak mana, ya kan. Shouty juga sekarang kuliah di tempat yang kompetisinya tuh sangat keras gitu, ketat gitu. Jadi lu harus semangat, lu harus bisa buktikan lah lu bisa gitu loh. Ini datang dari seluruh penggemar basket Pontianak yang mengenal Shouty gitu loh. Termasuk grup yang tadi yang nanya gitu. Oke. Untuk penutup. Lu ada banyak sekali orang yang mungkin suka main basket yang sedang mendengar ini juga. Lu kalau bisa lu kasih ngomong entah itu tips, entah itu trik, entah itu saran buat mereka bisa memperbaiki permainan mereka untuk bisa meningkatkan level permainan mereka, apa yang bisa lu sampaikan buat mereka? Itu sih kok latihan mau gimana pun kita nggak bisa bohong ya, nggak ada yang orang tiba-tiba main tiba-tiba jago gitu, nggak ada. Pasti harus yang mengalami latihan, jatuh bangun, sakit-sakit dulu aku dari kelas 3 latihan itu latihannya keras sama Bang Venom, sama Coach Boon, sama Kyongko. Jadi latihan yang keras sih kok, nggak ada kata terlambat. Walaupun misalnya baru mau mulai di SMA juga nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Latihan aja, pokok latihan terus, kerja keras sama jangan lupa berdoa lah sama Tuhan. Kan semua juga jalan diatur sama Tuhan. Kalau misalnya kalau misalnya itu emang jalan kamu, ya pasti diberi jalanan sama Tuhan. Luar biasa. Jadi itu sarannya buat kalian yang pengen memperbaiki gamenya, mau step up gamenya gitu loh. Nggak lari kemana-mana, ngomongin latihan lagi gitu loh. Latihannya nggak bohong kok. Gua tadi bohong, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir berikutnya. Lu ada nengok background aku ya? Ya kan, ini kan pengumuman baru masuk nih kemarin nih. Lu boleh gak sih ngomong lu ada dapat kontak atau apa gitu, atau lu bakal main sekarang? Ini boleh, ini bakal masuk atau enggak ya, terserahmu. Kalau bilang nggak boleh nanti gua cut gitu loh. Kalau misalnya
kok apa ditawarin apa di kontak sih ada sama pihak tim Bumi Borneo. Oke. Cuma kalau misalnya mainnya tahun ini kayaknya belum tahu main Oke. apa enggak. Oke. Oke. Iya. Wah, asik banget tuh. Dikasih bocoran kayak gitu tuh. Kita nggak tahu ya. Coba kita doakan aja yang terbaik bagaimana gitu loh. Iya. Moga-moga Bumi Minta Borneo, doanya ya guys. Bumi Borneo bisa scouting Shouty juga atau gimana lah. Mm-mm. Gue juga nggak ngerti gimana caranya. Tapi gue excited banget karena di Pontianak sendiri, Kalimantan Barat sendiri itu talenta banyak. Itu sudah Iya, sudah benar. terbukti kok. Ada Shouty di sini, ya kan? Ada Abang Mualiong sana, ada Rivaldo juga di sana. Bahkan ada pemain-pemain lain yang asal Pontianak yang mungkin publik belum banyak kenal, tapi mainnya luar biasa. Gitu loh. Mungkin dengan adanya Bumi Borneo ini, pemain-pemain seperti ini bisa lebih terekspos lah. Gitu loh. Iya. Karena mereka mungkin juga mau Bisa. seriusin buat karir. Bisa itulah menaikkan nama Pontianak juga kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi anak-anak daerah Pontianak tuh jadi semangat lagi main basket. Betul. Gara-gara adanya tim dari Pontianak kan. Betul. Banyak kok yang jago-jago dari daerah kok. Gitu. Iya, Banyak. biar bisa diketahui lah di daerah-daerah juga pemain-pemainnya. Oke deh. Thank you banget Shouty, udah sempetin waktu. Iya kok, sama-sama kok. Thank you juga ya kok. Lu kapan balik lagi ke Jakarta? Kemarin sih ada dikasih tahu sama teman ya, kayaknya bulan depan. Bulan depan Bulan ya. depan disuruh balik ke Jakarta, cuma belum tahu kan pasti apa enggak. Boleh lah, nanti kita cari satu waktu kita main fun basket lah, entah hari Rabu atau hari Minggu punya gitu. Siap. Mungkin buat Siap, terakhir kok. kali lah untuk farewell balik Jakarta dia. Oke sih, nanti kapan-kapan kalau sempat gua kontak-kontak abangmu, kalau misalnya sempat mungkin dia bisa ngobrol-ngobrol sebentar juga gitu. Karena udah lama Oke, juga enggak kok. kontak abangmu. Thank you Shouty sekali lagi. Ya, Iya kok, sama-sama. sehat-sehat kok. selalu, Thank you juga moga-moga ya, apa yang kok. dicapai kedapatan deh. Siap. Koko juga ya, sehat-sehat terus. Oke, thank you semua yang udah listening. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.